Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara mensucikan najis. Dan sebelum saya mempraktekkan bagaimana tata cara mensucikan najis, perlu kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan najis, apa saja jenis-jenis najis, dan bagaimana tata cara mensucikan najis tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu ibadah, contohnya seperti sholat. Jadi ketika kita akan melaksanakan suatu ibadah, semisal sholat, maka sesuatu yang ada ataupun sesuatu yang dipakai oleh kita dalam melaksanakan ibadah tersebut harus benar-benar bersih ataupun suci daripada najis. Nah, itu yang dimaksud dengan najis. Kemudian jenis-jenis najis ada 3 macam. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga yaitu najis mughalladah. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah seperti namanya, mukhaffafah ringan. Jadi najis mukhaffafah adalah najis yang bersifat ringan. Maksud ringan di sini ringan dalam pensuciannya. Nah, contohnya seperti apa najis mukhaffafah? Yaitu contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan terkecuali hanya air susu dari ibunya saja. Untuk tata cara mempraktekkan mensucikan najis mukhaffafah, di sini ada kain, ada celana yang ada najisnya, yaitu air kencing anak laki-laki. Nah, untuk cara menghilangkan ataupun mensucikan najis mukhaffafah yaitu hanya cukup dengan memercikan air pada datiah najis tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan ini di sini najisnya. Nah, cukup dengan mencipratkan air pada datiah najis tersebut, yaitu sampai benar-benar basah supaya lebih optimal seperti ini. Nah, cukup seperti itu. Nah, ketika sudah dipercikan atau dibasahi dengan air, maka celana ini sudah bersih dari najis mukhaffafah. Nah, apa hikmahnya dari najis mukhaffafah dengan tata cara mensucikannya seperti itu? Hikmah daripada najis mukhaffafah cara mensucikannya seperti itu yaitu untuk membantu meringankan orang tua dalam mensucikan barang yang terkena najis mukhaffafah, sehingga bisa melaksanakan ibadah tanpa ada dasar kekhawatiran atas pakaian ataupun apa saja yang terkena najis mukhaffafah, sehingga orang tua tidak merasa keberatan ketika pakaiannya ataupun apa saja yang terkena najis mukhaffafah itu sendiri. Mungkin itu penjelasan yang pertama tentang najis mukhaffafah.
Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis yang bersifatnya pertengahan. Maksud pertengahan di sini yaitu dalam pensuciannya tidak dikatakan sulit dan juga tidak dikatakan berat sehingga dalam pensucian najis mutawasito itu ada di kategori pertengahan sehingga namanya najis mutawasito. Terus yang termasuk najis mutawasito adalah najis yang selain air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang tidak memakan sesuatu terkecuali ASI dan juga selain anjing dan babi. Nah, itu semua termasuk najis mutawasito. Najis mutawasito ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada najis mutawasito ainiyah dan yang kedua ada najis mutawasito hukmiyah. Najis mutawasito ainiyah adalah najis yang masih ada datnya, najis yang masih ada datiyah najisnya, baik itu warna, rasa ataupun baunya. Kalau najis hukmiyah yaitu najis yang sudah tidak ada wujudnya gitu. Jadi warnanya, rasa dan hanya baunya saja yang ada gitu. Adapun wujudnya itu sudah tidak ada. Nah, adapun untuk pensucian najis mutawasito yang pertama kali dilakukan adalah hilangkan dulu datiyah najisnya. Misalkan ini ada celana. Nah, celana ini terkena najis. Misalkan terkena kotoran ayam. Misalkan ada kotoran ayam. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu hilangkan dulu datiyah ataupun wujud najis tersebut. Hilangkan dulu kotoran tai ayamnya memakai alat, misalkan dibuang terlebih dahulu. Nah, setelah dibuang, setelah dihilangkan wujud ataupun dat najisnya, barulah dibersihkan, disucikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara dibasuh dengan air suci dan mensucikan. Nah, tinggal diguyur. Ketika sudah diguyur, maka celana ini sudah bersih daripada najis. Atau kalau mau lebih optimal, lebih maksimal, bisa menggunakan sabun atau deterjen atau yang lainnya. Nah, kemudian hikmah daripada najis mutawasito dengan tata cara pensucian yang bersifat pertengahan, yaitu kita dihimbau untuk selalu bersih daripada najis, baik yang ada di pakaian, di badan ataupun yang lainnya. Jadi kita dihimbau untuk selalu dalam keadaan bersih, karena kita tahu an-nadofatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Yang ketiga yaitu najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis yang masuk dalam kategori berat. Maksud berat di sini berat dalam mensucikan najis mughalladho tersebut. Contoh najis mughalladho adalah najis anjing dan juga babi
dan segala sesuatu yang lahir daripada anjing dan babi tersebut, termasuk juga air liur daripada keduanya. Nah, dalam mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan cara 7 kali basuhan, yang mana salah satu dari basuhannya itu memakai campuran tanah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara menghilangkan mensucikan najis mughalladhah. Nah, misalkan lantai ini terkena terkena injakan anjing. Misalkan lantai ini terkena injakan anjing. Nah, maka lantai ini terkena najis mughalladhah. Untuk cara menghilangkan ataupun mensucikan najis tersebut yaitu dengan 7 kali kumbahan, 7 kali basuhan, yang salah satunya menggunakan tanah. Nah, pertama kali hilangkan dulu wujud ataupun dat najis tersebut. Misalkan ini kan tapak dari anjing. Nah, kita pakai suatu alat, misalkan mau pakai kain ataupun mau pakai apa. Pertama bersihkan dulu, hilangkan dulu wujudnya. Setelah hilang wujudnya, kemudian barulah menggunakan 7 basuhan. Yang pertama ini saya akan menggunakan campuran air dan juga tanah. Nah, setelah memakai campuran air dan juga tanah, kemudian selanjutnya kasih air sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu cara menghilangkan najis mughalladhah. Lalu hikmah dari najis mughalladhah dengan pensucian yang seperti itu yaitu kita dituntut untuk selalu konsisten taat daripada tuntunan agama. Walaupun mensucikan najis mughalladhah itu terasa berat, tapi kita harus selalu konsisten taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penjelasan saya tentang najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis mughalladhah dan cara pensuciannya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.